Terkait dengan surat dari Kementerian Sosial yang sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya mengenai percepatan penyaluran BPNT atau sembako yang disalurkan atau dicairkan dalam bentuk tunai. Nah, apakah ini semua wilayah daerah dan apakah ini harus dicairkan dalam bentuk tunai? Nah, maka dari itu simak video ini sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham, karena akan saya jelaskan terkait wilayah mana yang bisa dicairkan dalam bentuk tunai. Nah, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait video saya sebelumnya, yakni surat dari Kementerian Sosial yang ditujukan kepada pimpinan kelima bank. Nah, ini terkait mengenai penyaluran bantuan pangan non tunai BPNT atau sembako yang dicairkan dalam bentuk tunai. Nah, apakah ini harus dilakukan di semua daerah atau hanya di wilayah tertentu saja dan dalam kondisi tertentu saja? Nah, maka dari itu simak video ini sampai akhir, dan sebelum kita lanjut silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan dalam video kita kali ini. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena selama 2 hari ini saya belum bisa bikin video secara rutin ya, karena memang saat ini saya lagi harus menjaga merawat ibu saya yang lagi opname di rumah sakit. Jadi sedikit waktu untuk membuat video, bahkan pekerjaan saya di PKH ini harus saya input ya di sini di rumah sakit sambil menjaga dan merawat ibu saya. Nah, mohon doanya saja untuk sahabat tidak semua di seluruh Indonesia untuk mendoakan ibu saya yang sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan, amin. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Sobat YouTube semua yang sudah setia menonton channel ini dan mendukung channel ini hingga channel ini sudah mencapai 160.000 subscriber. Nah, terima kasih, ini semua berkat para penonton setia Sukron Channel dan para subscriber juga, sehingga channel ini bisa sampai berkembang dan besar seperti ini. Nah, oke Sobat YouTube, langsung saja ke tema videonya. Nah, di video saya kemarin itu saya sudah menjelaskan terkait surat dari Kementerian Sosial dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin terkait yang diberikan surat itu kepada 5 pimpinan bank, yakni Bank Himbara plus yang satu BSI. Nah, Bank Himbara tersebut meliputi Bank BRI, BNI, BRI, dan BTN. Plus satu adalah Bank Syariah Indonesia, yang dimana BSI itu khusus untuk wilayah Aceh ya. Nah, oke. Pada video kali ini saya bikin videonya di rumah sakit ya, jadi agak tidak seperti biasanya. Jadi alat seadanya saja, tidak menggunakan mic ya. Jadi ya mungkin kurang terdengar secara jelas. Nah, informasi ini perlu saya sampaikan kepada Sobat YouTube semua agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam setiap merespon atau menerima penjelasan dalam video saya. Nah, terkait surat dari Kementerian Sosial kemarin, nah itu suratnya itu ditujukan kepada pimpinan Bank Himbara dan juga BSI ya. Nah, karena kelima bank tersebut merupakan bank penyalur bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT. Nah, kenapa kok surat ini turun dan ditujukan atau diberikan kepada kelima pimpinan Bank Himbara dan BSI yang ada di pusat? Nah, ini terkait deadline
eh, bantuan yang harus ditransaksikan oleh para keluarga penerima manfaat, khususnya BPNT, itu kan terakhir tanggal 31 Desember tahun 2021. Nah, ini dikhawatirkan mungkin ada KKS baru yang baru disalurkan di beberapa daerah, dan juga mungkin saldo BPNT, ini baik BPNT reguler maupun BPNT PPKM ya, yang belum masuk ke kartu KKS atau saldo BPNT-nya ini masih 0. Nah, karena tenggang waktunya ini sangat sedikit sampai tanggal 31 Desember. Nah, maka dari itu Kementerian Sosial ya mengeluarkan kebijakan menyurati kelima bank, pimpinan bank, Bank Himbara plus Bank BSI untuk menyalurkan bantuan BPNT dan juga BPNT PPKM dalam bentuk tunai. Nah, ini tapi dengan catatan ya, jadi tidak wajib ini ya. Dengan catatan dikhawatirkan tidak sampai atau karena waktunya sangat singkat, jadi yang agen atau e-warung yang sudah siap salur seperti biasa, nah ini ya tetap dicairkan dalam bentuk non tunai, dalam bentuk sembako atau barang ya. Jadi saldo kalau per bulannya Rp200.000 tersebut ya disalurkan tetap dalam bentuk barang seperti karbohidrat, beras, kemudian protein seperti telur atau daging, kemudian vitamin dan mineral, sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, ini jadi kalau agennya ini sudah siap salur, ya disalurkan seperti biasa dalam bentuk sembako. Nah, ini kan suratnya ini dikhawatirkan kalau sampai limit waktu, misal baru masuk saldonya tanggal 25 atau 26. Nah, ini misalkan agen atau e-warung belum siap menyalurkan, nah maka dari itu butuh alternatif lain agar KPM bisa segera mentransaksikan sebelum tanggal 31 Desember atau paling lama batas waktunya 31 Desember. Jadi itu ya. Jadi tetap ya untuk bantuan BPNT itu disalurkan secara non tunai atau dalam bentuk sembako. Jadi mungkin ada wilayah yang terpencil, yang sulit diakses. Nah, ini mungkin yang baru bisa dicairkan dalam bentuk tunai. Tapi ini nanti tergantung dari kebijakan masing-masing daerah, di e-warungnya atau di agennya siap atau tidak. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube. Jadi dalam artian di sini dalam surat ini ya tidak ada keharusan untuk dalam bentuk tunai. Ini hanya alternatif yang dikhawatirkan sampai batas waktu 31 Desember KPM tidak bisa mentransaksikan saldo bantuan BPNT-nya. Oke, jadi itu ya. Jadi ada yang mulai bulan Juli hingga September itu belum masuk saldonya. Nah, 3 bulan. Kemudian yang PPKM juga masih banyak yang belum masuk saldonya. Nah, kemudian ada yang juga bonus ekstra 2 bulan ini bagi KPM BPNT yang reguler. Nah, ini juga. Jadi ada yang 600, ada yang 1 juta, ada yang 1.200.000 rupiah. Nah, itu ya. Jadi di dalam surat tersebut juga tidak disebutkan daerah mana saja yang harus dicairkan dalam bentuk tunai. Jadi semuanya masih tetap sama ya, dalam bentuk non tunai. Bagi agen atau e-warung yang sudah siap salur ya disalurkan seperti biasanya. Jadi tidak dalam bentuk tunai ya. Mungkin hanya di daerah wilayah terpencil, dan mungkin kalau waktunya nggak nutut, nah itu mungkin baru bisa. Ini kemungkinan ya seperti itu. Jadi jangan sampai dengan tema video ini atau dengan surat tersebut, jangan sampai KPM itu menganggap bahwa ini harus dicairkan secara tunai. Nah, itu bukan seperti itu ya. Jadi kalau agen atau e-warung di daerahnya masing-masing sudah siap salur, ya disalurkan, dicairkan dalam bentuk sembako seperti biasanya. Oke, demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.